juga sampai di pokok masalah, ya kan? Asnar, saudara ini kan konsultan, Baik, Pak. konsultan Ya, hukum. Mulia. Ya jujur-jujur aja memberikan keterangan ya. Baik, Yang Mulia. Ya, tadi hubungannya dengan pertanyaan dari penuntut umum. Kenapa tidak syarat-syarat prakualifikasi itu tidak seperti syarat yang dulu yang pernah saudara juga sebagai konsultannya? Kenapa ini memakai Perdirut nomor 7? Ya, betul Pak? Betul, Yang Mulia. Kenapa ada bedanya gitu loh Pak? Coba jawab dulu. Baik. Ada Ini yang mengarahkan? terkait dengan persyaratan Yang Mulia, persyaratan untuk peserta PQ Project BTS 4G itu di dalam grup DE Team pertama kali kami mendapatkan informasinya arahan dari Pak Anang, Pak. Ada arahan? Betul. Ya begitulah Pak, jadi jelas. Siapa yang mengarahkan saudara? Itu informasinya pertama dari Pak Anang, Pak. Hah? Yang Mulia dari Pak Anang. Pak? Pak Anang Latif. Anang Ahmad Latif. Betul. Ini ikut. Mohon maaf ya. Ferniandi Mirza. Pak ikut Feryandi mana? ada di grup DE Team, Pak. Beliau juga gabung di grup DE Team meskipun memang tidak dari awal, Pak. Iya. Yang Mulia. Betul. Berarti iya juga ini mengarahkan saudara. Betul. Oke. Sekarang bedanya itu untuk apa, Pak? Saudara sebagai konsultan hukum tuh tahu bedanya. Untuk apa itu dibeda-bedakan seperti itu? Baik, Yang Mulia, mohon Untuk izin. apa? Ada enggak justifikasinya? Untuk persyaratan PQ kami langsung mendapatkan arahan Yang Mulia. Jadi ada tidak tambahan seperti pertanyaan dari penuntut umum tadi, Pak. Beda dengan persyaratan sebelumnya, kan begitu? betul Yang Mulia. Ya, sekarang ditambah-tambah berdasarkan Perdirut nomor 7 tahun berapa, Pak? 2020 Yang Mulia. 2020. Tambahannya itu ada enggak dasar hukumnya? Ada apa tidak? Yang saya pahami Yang Mulia itu dimasukkan ke dalam Perdirut kriteria prakualifikasi. Iya, yang dimasukkan tambahan persyaratan itu ada enggak dasarnya gitu loh, Pak? Kalau dasarnya Yang Mulia secara umum memang ada amanat untuk mengatur. Ada larangan? Tidak Hah? ada. Ada apa? Ada di dalam peraturan Presiden nomor 16 Yang Mulia yang kami pahami, memang Bakti diamanatkan untuk membuat peraturan sendiri terkait pengadaan Yang Mulia. Itu iya. Tambahan-tambahannya tadi, Pak. Prakualifikasi itu sehingga tambahannya ada masalah teknis. Betul ya, Pak? Betul Yang Mulia. Masalah teknis kemudian juga masalah kekayaan, keuangan, finansial. Betul. Iya tuh. Betul Yang Mulia. Untuk apa itu ditambah itu? Pemahaman kami ini untuk menilai kualifikasi dari calon penyedia Yang Mulia. Iya, berarti calon penyedianya bisa terbatas, Pak. Betul, hanya yang memenuhi kualifikasi yang bisa lanjut Yang Mulia. Terbatas jadinya, kan begitu Pak. Ya, saudara mengikuti dari tahap prakualifikasi, tender sampai siapa pemenangnya. Betul Saudara Yang tahu? Mulia. Betul Yang Mulia. Saudara kan konsultan. Betul. Oke. Saya tanya, kemarin juga sudah saya tanya itu. Ini pekerjaan berapa paket? 5 paket Yang Mulia. 5 paket. Ya. Oke. 5 paket itu untuk sampai kapan, Pak? Dari 2020, 21 sampai 2024 Yang Mulia. sampai 2024. Betul. Jumlah paketnya itu antara satu paket dengan paket yang lain itu apa yang membedakan? Yang membedakan itu wilayah kerjanya Yang Mulia. Wilayah aja, Ya. wilayah kerja. Betul. Kalau persyaratan lainnya sama, Pak? Sama Yang Mulia. Sama. Nah, sekarang saya tanya saudara, waktu prakualifikasi siapa aja yang lolos, Pak? Pada waktu prakualifikasi untuk paket 1 Yang Mulia itu yang lolos masuk ke tahap penawaran itu kemitraan Fiber Home dan kemitraan Lintas Arta Yang Mulia. Itu. Betul. Bentuknya konsorsium dua-duanya. Iya, berapa konsorsium yang lolos, Pak? Untuk paket 1, prakualifikasi. untuk paket 1 2 konsorsium Yang Mulia. Fiber Home, kemitraan Fiber Home dan kemitraan Lintas Arta. Untuk paket 2 itu juga 2 konsorsium, kemitraan Fiber Home dan Lintas Arta. Ya.
Untuk paket 3 juga 2 konsorsium, kemitraan Fiber Home dan Lintas Arta juga. Terus? Paket 4, 1 konsorsium yang lulus kemitraan IBS. Paket 5, 1 konsorsium juga yang mulia kemitraan IBS. Oke, sudah. Sekarang, itu pelelangannya itu untuk 5 paket. Betul yang mulia. Betul. Betul. Masing-masing ada dokumen lelang masing-masing yang mulia. Iyalah, tetapi kan ini kan serempak, Pak. Betul, bersamaan yang mulia. Betul. Iya kan? Betul. Nah, sekarang saya tanya, waktu pelelangan, oke, paket 1 siapa yang menang, Pak? Untuk paket 1 kemitraan Fiber Home Telkom Infra MTD yang mulia. Itu yang menang. Yang menang. Betul. Oke. Yang 2 lagi tersisih, konsorsium yang 2 lagi tersisih. Yang di paket 1 yang tersisih Iya. kemitraan Lintas Arta. Oke. Kemitraan. Lintas Arta. Oke. Paket 2 siapa pemenangnya, Pak? Paket 2 yang memenangkan kemitraan Fiber Home yang mulia, yang tersisih kemitraan Lintas Arta. Nah, yang paket 1 tadi kalah dia, yang menang pada paket 1 dia kalah. Yang di paket 1 dan di paket 2 itu pemenangnya kemitraan yang sama yang mulia, kemitraan Fiber Home. Nah, Ya. paket 3 siapa pemenangnya? Untuk paket 3, paket 4, paket 5 itu sempat ada gagal lelang yang mulia. Ya, paket 45 siapa? 45 itu sama itu gagal lelang juga, tapi setelah dilakukan penawaran ulang, Oke. 45 yang menang itu kemitraan IBS. Kan itu juga pemenangnya. Ya kan? Itu juga kan? Tidak ada yang kalah, tak ada yang menang di dalam 5 paket itu. Karena membedakan paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, paket 5 itu yang membedakan itu hanya wilayah kerjanya saja. Betul. Yang mulia. Dari sisi logik. Betul, Pak? Betul yang mulia. Kenapa di dalam pelelangan paket 1 dia ada yang kalah juga kalau begitu? Yang kami pahami yang mulia untuk paket 1 kemitraan Lintas Arta Huawei di paket 1, paket 2 dan paket 3 yang mulia itu penawaran keuangan mereka itu Ya, penawarannya dibikin, penawarannya seperti itu. Ya, jadi mereka. Tapi yang jelas dari 5 paket itu 3 konsorsium itu yang bersaing di dalam pelelangan, mereka semuanya dapat pekerjaan, Pak. Betul yang mulia. Tetapi berbeda paketnya, berbeda wilayah kerjanya, kan begitu, Pak? Betul yang mulia. Begitu. Saya tanya saudara sebagai konsultan hukum, pelelangan apa itu? Seperti itu. Kalau pelelangan itu kan ada pesaingnya, Pak. Ada yang menang, ada yang kalah. Ternyata dia kalah di sini, menang di situ. Kemarin juga sudah saya singgung itu. Saudara sebagai konsultan hukum, gimana itu yang model gitu? Hukum apa yang saudara pakai? Coba. Baik yang mulia. Ini pemahaman kami yang mulia karena dari proses yang kami ikuti ya Pak ya bersama Pokja yang mulia. Itu adalah hasil yang memang kita ikuti dari dokumen dan proses yang kita lalui yang mulia. Ya, yang awal tadi hubungannya pertanyaan di awal tadi di Dirut nomor 7 itu persyaratannya ditambah, Pak, sehingga pesertanya jadi sedikit. Begitu. Akhirnya yang mengikuti prakualifikasi itu adalah perusahaan-perusahaan yang tadinya dihubungi oleh Feryandi Mirza ini dengan si Mariudis itu. Dua-duanya menang loh, Pak. 2W kan dapat. Apa satu lagi itu? Gitu, Pak. Ya. Saudara sebagai konsultan hukum apa tidak memberikan masukan yang benar atau saudara juga dapat arahan? Ya, mohon izin. Dapat arahan. Ya, mohon izin. Dari siapa? Untuk kriteria teknis yang mulia yang terkait dengan persyaratan kepesertaan itu pertama kali saya mendengar dari Pak Anang, Pak, yang mulia. Pak Anang lah, ya. Feryandi Mirza apa perannya? Pak Feryandi setelah beliau masuk ke dalam grup DE Team, kami mulai melakukan pembahasan kriteria aja saudara sebagai konsultan hukum di situ. Kalau konsultan hukum itu kita memberikan masukan yang benar. Ini sudah menyimpang. Baik. Mohon izin menjelaskan yang mulia. Jadi untuk kriteria persyaratan teknis, memang kami tidak mengklarifikasi langsung dengan Pak Anang. Tapi dalam pembahasan dokumen PQ kami bahas dengan Pak Feryandi yang mulia.
dengan ini. Betul. Ya, Betul, iya. dan pada waktu itu Pak Feryandi menyampaikan kepada kami bahwa teknologi owner itu banyak. Dan beliau waktu itu saya menanyakan juga ke Pak Feryandi maksud teknologi owner itu apa. Pak Feryandi menjelaskan maksudnya adalah vendor BTS 4G. Oleh karena itu di dokumen PQ-nya kami tambahkan keterangan itu adalah vendor BTS 4G yang mulia. Dan pada waktu itu Pak Feryandi menyampaikan jumlahnya tidak terbatas. Maksudnya tidak bilang ada cuma 2 atau 3, tidak yang mulia. Sekarang saya tanya, saudara waktu penyusunan APS saudara dilibatkan nggak? APS tidak yang mulia. Tidak. Tidak. Terus dari mana saudara mulainya? Masuknya saudara sebagai konsultan hukumnya dari mana? Mulai dari awal? Tadi begitu masuk ke dalam grup DETIM yang mulia itu sudah pembahasan kerangka acuan kerja yang mulia. Apa? Di dalam grup itu sudah mulai membahas kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerja. Berarti Sedangkan HPS-nya sudah ada yang kami HPS. tahu HPS itu di-share oleh Pak Sudah Yohan. lewat, waktu saudara masuk tuh sudah ada HPS-nya. Betul. Jadi pada waktu saya di grup, saya mendapat ada Pak Yohan kirim HPS project BTS 4G gitu, Pak. Ada yang mulia. Gitu Jadi ya? kami tidak ikut dalam pembahasannya, tapi di-share di grup ada HPS. Tadi saya ngikutin jawaban saudara yang sebelumnya ya. Tadi saudara bilang saudara dapat arahan ya dari Anang Ahmad Latif dan juga di Feryandi Mirza. Arahannya seperti apa, Pak? Arahan di proses PQ itu terkait dengan kriteria prakualifikasi yang mulia. Kriteria prakualifikasi untuk peserta. Betul. Ada pesan-pesan khusus? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak ada. Cuma ditambah persyaratannya aja. Ya, menyebutkan persyaratannya dan apakah saudara tidak memberikan masukan? Kenapa tidak persyaratan yang seperti yang dulu-dulu juga dalam proyek sebelumnya? Apa enggak saudara memberikan masukan seperti itu? Kenapa harus tambah lagi gitu? Kenapa? Baik yang mulia. Jadi di dalam kertas kerja kami yang mulia terkait dengan persyaratan prakualifikasi, kami mencantumkan apa yang menjadi arahan dari Pak Anang dan dibahas dengan Pak Andi. Lalu kami juga mencantumkan apa yang menjadi persyaratan di dalam dokumen atau pengadaan barjas pada umumnya. Kami juga mencantumkan apa yang menjadi persyaratan dalam penyediaan infrastruktur melalui KPBU sebagai referensi. Kalau saudara mengikuti ya, arahan dari Pak Anang Ahmad Latif sebagai Dirut Bakti, ya yang punya kerja lah ini, ya toh, yang punya proyek lah itu. Kemudian oleh Feryandi Mirza, lalu apa peran saudara di situ kalau begitu? Kenapa harus pakai konsultan hukum juga kalau arahan-arahan seperti itu, Pak? Ya, mohon izin yang mulia. Jadi lingkup kami di tahap prakualifikasi menyusun dokumen prakualifikasi yang mulia. Dan pengalaman kami untuk persyaratan prakualifikasi memang biasanya diberikan oleh user yang mulia, dalam hal ini oleh Bakti. Di proyek kami sebelumnya juga seperti itu. Tapi nyatanya saudara juga tidak bisa bekerja bagaimana ya di luar arahan orang gitu loh. Saudara tidak memberikan advice yang sesuai dengan keahlian saudara. Seperti tadi Perdirut nomor 7 itu harus ada tambahan-tambahan persyaratan tadi. Itu masalah teknis dan keuangan finansial. Itu kan? Betul yang mulia. Itu tuh akan berdampak, Pak. Berdampak bahwasanya pesertanya bisa jadi terbatas. Hanya tertuju kepada perusahaan-perusahaan yang punya kemampuan. Itu. Tidak ada persaingan di situ. Ya nyatanya di dalam pelelangan semuanya konsorsium itu menang. Di sini dia kalah, di situ dia menang. Di paket ini dia menang. Di sini dia kalah. Sama aja, Pak. Itu saya bilang jatah-jatah bekerja. Ini kamu jatah di situ, kamu jatah di situ. Begitu, Pak. Jadinya seperti itu kesannya. Nggak murni pelelangan itu. Ya. Boleh pelelangan seperti itu, Pak. Ya,
Mohon izin menjelaskan Yang Mulia. Ya jelaskanlah. Jadi di dalam terkait dengan persyaratan prakualifikasi yang arahan Pak Anang memang ada meminta kriterianya itu adalah teknologi owner dan perusahaan yang memiliki jartub Yang Mulia. Untuk perusahaan yang memiliki jartub, pemahaman kami ini tidak ada masalah karena memang untuk sektor telekomunikasi ini yang bisa membangun dan menyelenggarakan atau mengoperasikan jaringan telekomunikasi harus punya izin jartub. Jadi syarat itu kami lihat tidak ada masalah. Kalau gitu Pak, itu kan ada 3 konsorsium. Saya kembali lagi ke situ Pak. 3 konsorsium. Saudara bilang yang membedakan paket 1, paket 2, paket 3 sampai paket 5 itu hanya wilayah kerja saja. Kan begitu? Iya Yang Mulia. Ya. Iya Yang Mulia. Untuk apa ditenderkan lagi Pak? Kalau ditenderkan lagi, kan harus ada yang kalah, ada yang menang. Tapi di sini dia menang, di situ dia kalah, di sini dia menang. Ya semuanya kan dapat paket mereka itu Pak. Siapa pesaingnya kalau gitu? Yang betul-betul kalah dan tidak dapat kerja. Ada nggak di situ? Itu terjadinya di tahap prakualifikasi Yang Mulia, di tahap lelang tidak ada Mulia. Tidak ada kan? Tidak ada. Di tahap lelang semuanya dapat pekerjaan. Jadi kalau di tahap pelelangan itu bisa semuanya menang, kan begitu? Hasilnya seperti itu Yang Mulia. Semuanya dapat paket pekerjaan Yang Mulia. Kadang-kadang saya ketahui Pak Saudara. Untuk apa dilakukan pelelangan lagi? Sudahlah bagi-bagi jatah aja lah kamu untuk Indonesia bagian timur, ini untuk Indonesia bagian tengah, ini untuk Indonesia bagian barat. Itu jadinya Pak, karena hanya pembagian wilayah kerja saja. Kalau yang lainnya tergantung aja penawaran Pak. Bagian barat kalau kamu itu tawaran kamu tinggi, ini tawarannya rendah, gitu Pak. Bisa aja memenangkan kalah dari tawarannya aja bisa kalah. Jumlah penawaran di situ aja kan bisa Pak. Mungkin dari kemampuan teknisnya, kemampuan finansialnya mereka rata-rata sama 3 konsorsium itu. Yang membedakan di dalam pelelangan antara paket 1 dengan paket yang lain, penawarannya bisa membuat dia kalah. Benar nggak? Betul Yang Mulia. Kalau penawarannya tinggi, yang lain ada yang di bawah penawarannya. Bagaimana uang negara itu tidak keluar banyak, kan begitu di dalam prinsip pelelangan itu Pak. Ya, dan juga tidak selalu penawaran yang paling bawah itu menang, tidak. Kami tahu itu. Tetapi pada umumnya kalau persyaratan lainnya mereka rata-rata sama, kemampuan teknisnya sama, finansialnya sama, ya kan? Itu salah satu. Kemudian persyaratan lainnya sama. Di penawaran bisa dia kalah Pak. Kan bisa aja dibikin. Kamu biar kamu kalah di paket yang pertama, paket 1, tawaran kamu tinggi aja bikin. Kalah kamu itu. Itu Pak. Bisa dia kalah-kalin enggak tuh? Ya nyatanya mereka menang semua 3 konsorsium itu Pak. Akibatnya apa? Kamu tahu enggak? Sekarang selesai enggak itu? Yang dilelang dulu tuh. Saudara sebagai konsultan hukum. Iya. Tidak selesai Yang Mulia. Jadinya karena apa? Dari awal tuh saudara sudah main-main semua itu. Itulah. Itu jadinya Pak. Jadi percuma aja saudara konsultan hukum di situ kan begitu. Tidak ada gunanya saudara itu. Itu apa? Lebih pintar yang punya pekerjaan daripada konsultannya. Karena saudara diarahkan, gitu loh. Betul? Betul Yang Mulia. Nah, jadi untuk kriteria sudahlah, teknis. kalau udah betul, sebelahnya lagi. Itu apa saya tanya lagi kalau udah betul? Sebelahnya. Ya, siap Yang Mulia. Saudara. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital,
pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.